Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Ananda Pratama dari kelas 11 TKJ 1. Dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk mengkonfigurasi access point. Yang pertama, mulai dari alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kabel LAN atau kabel OTP. Ini berguna untuk menyambungin access point ke ataupun mikrotiknya ke laptop kita. Dan yang kedua yang akan kita gunakan tentunya adalah mikrotik router board. Hal ini berfungsi untuk mengkonfigurasi IP dari access point-nya. Dan yang terakhir dan tentu saja adalah router board itu sendiri. Hal inilah yang akan kita konfigurasi nanti, access point. Oke, selanjutnya kita masuk ke caranya. Yang pertama kita, oh ya, yang pertama kita lakukan adalah memastikan si mikrotiknya ini tersambung dengan kabel listrik, dan kita akan menyambung mikrotiknya dengan laptop kita. Masukkan kabel LAN ke slot nomor 2 atau ETH2 ini dan sambungkan ke laptop kita. Oke, lalu hal selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita refresh. Oke, kita masuk. Next. Kita beli paspor biar tidak ditabrak oleh orang lain. Yo. Tunggu sebentar teman-teman. Ya, kita sambung kembali. Tadi dia keluar. Kita beli paspor. Oke, kita change. Kita beri identity agar kita tidak ketukar mikrotiknya dengan orang lain. Tuh, nah kita klik apply. Oke. Jika sudah, kita login dari tempat namanya terminal. Kita login sebagai admin. Pasportnya. Yo, enter. Oke, sini kita sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan langsung men-setting di bagian DHCP client. Kita masukkan Ether 1. Kita klik apply, oke. Lalu saat ini kita sambungin kabel LAN yang satunya ini ke slot yang bernama internet di mikrotiknya. Ini berguna sebagai penyedia internet. Oke, di sini sudah statusnya sudah bound. Langsung saja kita masuk ke address list. Kita beri IP untuk ETH2-nya. Kita beri IP 192.168.10.1 dan kita beri /29. Kita pilih Ether 2. Kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah ada internet. Oh iya, sabar. Kita pergi ke DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Kita klik Ether 2, lalu next, 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 next sampai selesai. Oke, sudah. Kita setting firewall.
kita tambah, pilih di bagian actionnya itu kita ganti ke Musquarade. Di bagian general, di out interface-nya kita pilih Ether 1, lalu apply, oke. Saatnya kita tes jaringan dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara mengeceknya kita buka new terminal, kita klik masukkan ping 8888 sampai 4 kali, lalu apa? Jika dia sudah membalas seperti ini, maka itu laptop kita sudah terhubung dengan internetnya. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk si access point-nya. Pertama kita masuk ke address list, kita beri IP seperti biasa 192.168.10.2/29. Lalu kita pilih di sini Ether 3 karena kita akan menempatkannya di Ether 3. Klik apply. Oke. Oke. Lalu kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, kita masukkan Ether 3, next next next. Next. Oke. Jika sudah, maka kita sambungkan si router kabelan di router dan di MikroTik-nya teman-teman. Oke. Jika sudah, kita selanjutnya masuk ke, kita pastikan dulu Ethernet 3-nya sudah tersambung. Lalu kita pindahkan ke si ETH2-nya ini, kita pindahkan ke port yang ada di kabel ininya teman-teman, di access point. Oke, kita pindahkan. Tunggu kita login lagi. Kita login lagi. Selanjutnya kita masuk ke Google. Kita klik 192.168.0.1. Lalu kita klik enter. Oke, di sini kita masukkan password. Saya masukkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu di bawahnya kita masukin password yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jika sudah, kita klik start. Oke, di sini kita next. Kita pilih di sini sebagai access point. Kita next. Di sini saya ubah wireless networknya sebagai nama saya saja, si Nanda. Kita pilih pasportnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jika sudah, kita klik next saja. Next, lalu finish. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu teman-teman sampai selesai. Oke. Jika sudah selesai dia, maka otomatis akan tertutup seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita cek di HP kita apakah wifi-nya sudah ada.
Oke, kita masuk ke bagian WiFi. Lalu kita cari nama WiFi yang tadi kita setting, teman-teman. Oke, di sini ada. Kita masukkan password. Atau kita bisa ngecek lewat sini, teman-teman. Kita masuk ke bagian WiFi, kita pilih WiFi, hidupin WiFi-nya. Lalu kita tunggu. WiFi show available network, kita cari. Nah, ini teman-teman. Ini adalah WiFi atau access point yang tadi sudah kita setting. Kita masukkan sesuai pasportnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik next. Oke. Kita tunggu saja. Oke, teman-teman. Untuk masuk ke dalam menu konfigurasinya tadi, ya seperti tadi, kan ini sudah tidak terbuka dia dengan IP satu apa. Untuk mengeceknya, kita akan masuk ke mikrotik lagi. Kita masuk. Jika tadi mikrotiknya tertutup, tolong di refresh untuk login ulang. Kita pilih bagian IP. Lalu kita pilih DHCP server. Kita pilih license. Atau di bagian ini yang ada tulisan TLWR84 itu adalah IP untuk si akses pointnya, teman-teman. Untuk kita mengakses menu akses point. Oke, kita salin saja di sini. Ctrl+C. Lalu kita masuk lagi. Push. Lalu kita pilih paste. Oke, enter. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam TP link, halaman login TP linknya. Kita masukkan password kita yang tadi. Oke, di sini kita sudah masuk. Maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah untuk kita bisa di sini kita bisa men-settingnya, ya bisa mengubahnya dari access point ke tempat atau sebagai yang lainnya. Lalu di sini kita akan mengfactory reset si access pointnya. Kita pilih system tool, masuk ke factory default, kita klik restore. Oke, kita klik OK. Lalu kita tunggu. Di sini si TP-Link atau access point-nya ini sedang mereset, teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai. Ini otomatis mikrotik kita tertutup karena kita tadi menyambung mikrotiknya melalui access point. Kita cancel, stop. Kita keluar lalu kita tunggu. Oke. Tunggu sampai selesai. Kita tunggu, teman-teman. Oke, jika 100% maka si access point-nya ini sudah berhasil di reset, teman-teman. Tunggu saja sampai halamannya tertutup sendiri. Oke, ini sudah tertutup, halamannya sudah tertutup. Maka karena kita sudah selesai, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah untuk mereset si mikrotiknya juga, teman-teman. Kita masuk lagi ke mikrotiknya. Kita masuk ke sistem. Lalu kita pilih reset configuration, kita centang to default configuration dan do not backup. Lalu klik reset configuration. Yes, lalu kita pilih yes. Kita tunggu sampai mikrotiknya tertutup, teman-teman. Oke, di sini mikrotiknya tertutup. Tunggu mikrotiknya reset sampai lampunya menyala kembali, teman-teman. Tunggu.
Oke, di sini lampunya sudah menyala kembali, yang berarti si mikrotiknya sudah terreset dan siap untuk digunakan kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.